Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Diasti Yuli Astuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata tentang budaya positif. Perkenalkan, beliau adalah pengajar praktik dan fasilitator saya, Ibu Tri Nugrohowati dan Ibu Tri Widati Setio Atmarno. Latar belakang aksi nyata yang saya lakukan adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan visi dan prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan pemahaman numerasi. Dari 26 anak, hanya 40% yang memenuhi KKM dalam mata pelajaran matematika, khususnya materi pecahan. Maka dari itu akan dilakukan aksi nyata budaya positif dengan kegiatan rutin setelah pulang sekolah untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan tersebut sesuai dengan kesepakatan kelas dinamakan dengan badai-badaihan yang artinya adalah tebak-tebakan. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan adalah menumbuhkan budaya positif peserta didik, menguatkan kemampuan numerasi siswa, meningkatkan nilai mata pelajaran matematika, khususnya yang materi pecahan, meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan rutin setelah pulang sekolah. Tolak ukur dari aksi nyata yang saya lakukan adalah meningkatnya presentase nilai ulangan siswa yang memenuhi KKM dalam mata pelajaran matematika, materi pecahan. Tantangan yang saya hadapi adalah dalam pelaksanaannya, siswa saling berebut untuk menjawab pertanyaan sehingga menyebabkan kelas kurang kondusif. Deskripsi kegiatan. Kegiatan rutin pulang sekolah yang kami beri nama badeh-badehan adalah kegiatan tanya jawab yang bertujuan menguatkan kemampuan numerasi. Bentuk pertanyaannya berupa soal-soal matematika yang dijawab secara individu maupun kelompok. Dan yang bisa menjawab soal paling cepat dan benar, maka akan diperbolehkan untuk pulang terlebih dahulu. Kegiatan ini dilaksanakan secara fleksibel sesuai materi yang ingin dikuatkan pemahamannya. Dalam pelaksanaannya, siswa harus menaati aturan main yang telah disepakati. Dukungan yang dibutuhkan berupa sarana dan prasarana seperti laptop dan jaringan internet. Dukungan dari guru dan semua pihak yang terkait, dukungan dari siswa dan orang tua siswa dalam mensukseskan kegiatan aksi nyata ini. Tindakan yang dilakukan yaitu mengkomunikasikan pada kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, dan orang tua siswa mengenai kegiatan aksi nyata yang akan dilakukan. Membuat kesepakatan kelas dan aturan main mengenai kegiatan setelah pulang sekolah pada siswa. Membuat daftar kegiatan setelah pulang sekolah, membuat jadwal kegiatan apa yang akan dilakukan dalam 1 minggu, pelaksanaan aksi nyata, refleksi, dan melakukan diseminasi aksi nyata pada rekan guru. Berikut adalah diseminasi aksi nyata budaya positif yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru-guru serta kepala sekolah yang telah menghadiri acara ini. Apalagi guru-guru yang berbeda sekolah, terutama Bu Ratnasari yang dari SMP 3 Gunung Wulet. Terima kasih atas waktunya menyempatkan datang ke sini. Kemudian Bu Fitri dan Bu Anis dari SMP 2 Tanalung. Terima kasih waktunya telah menyempatkan untuk mengikuti diseminasi pada acara kali ini. Yang pertama, saya perlu tekankan bahwa di sini saya tidak sedang mengajari atau menggurui, kita belajar bersama nih, Pak Suli. Saya ingin membagikan ilmu yang telah saya terima dari pendidikan guru penggerak, yaitu tentang
modul 1.4 yaitu budaya positif. Konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma baru, yang kedua tentang disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, dan kelima motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Jadi ada 8 konsep inti dalam budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kita bisa lihat profil pelajar Pancasila, yaitu tentang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan yang terakhir mandirian. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita sebagai pendidik itu hanya bertugas sebagai untuk menuntun. Kita itu tidak punya wewenang untuk mengubah anak itu sudah mempunyai garis-garis samar yang hanya kita perlu tebalkan. Nah, menebalkannya dengan apa? Dengan salah satunya dengan budaya positif ini. Nah, ayo. Nah, ini contoh pembelajaran berdiferensi. Saya bagi kelompoknya menjadi kelompok audio, kinestetik, dan visual. Di sini adalah berdasarkan profil belajar. Jadi sebelumnya ada tes diagnostis kita berikan kepada anak, kemudian terbagilah kelompok-kelompok ini. Jadi kita berbeda dengan dahulu, kita mempelajari anak itu semuanya sama, ayo belajar seperti ini kan. Kalau sekarang itu sesuai dengan minatnya, profil belajarnya, kebutuhan anaknya seperti apa. Ya. Kemudian perubahan paradigma. Dalam sekolah kita, apabila kita ingin melaksanakan pembelajaran secara nyaman, tenang, nah itu diperlukan sebuah yang namanya budaya positif, ya. Nah, untuk apa? Untuk membangun budaya positif, aman dan nyaman agar murid-murid itu mampu berpikir mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini diperlukannya kolaborasi antar sesama guru, orang tua, dan juga peserta didik. Nah, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih? Nah, dalam hal ini kontrol dulu dalam menghadapi murid. Berikutnya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Coba sekarang ini ada sebuah bacaan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda sebagai A, tugas Anda adalah mengepakkan salah satu tangan Anda. Mungkin di sini bisa berpasangan nih. Mungkin Bu Fresi dengan Bu Via, Pak Rito dengan Pak Agus, nggih coba. Ada yang ganjil enggak apa-apa. Nah, masing-masing menyimak sesuatu yang sangat berharga, Bapak Ibu. Coba bayangkan sesuatu yang sangat berharga. Ini berlian nih Bapak Ibu. Nah, kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut ya sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, benda yang ada di tangan Anda itu sesuatu yang berharga dalam kehidupan Anda. Nah, tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membantu kepala saya
membuka kepala tangan Anda. Nah, ini saja sebagai analogi Bapak Ibu. Nah, kira-kira apakah Anda akan membuka? Tidak. Apakah mungkin yang B akan terus memaksa? Bisa jadi. Tapi kalau pada waktunya Anda ingin membuka, mungkin bisa akan dibuka ya dengan kesadaran diri ya. Iya. Nah, maka dari itu coba kita lihat yang berikutnya. Dari apa yang tadi saya jelaskan, itu sebenarnya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau akan menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu. Ya, misalnya kita itu dalam peraturan sekolah, sebenarnya anak itu kalau kita paksa mungkin akan mau mematuhi peraturan, tapi dalam dirinya itu sudah muncul benar-benar mau apa tidak, seperti itu yang dimaksud seperti itu ya. Jadi mungkin kita merasa sedang mengontrol, ternyata kita tidak ya, karena yang berhak atas dirinya murid, siswa itu murid itu sendiri, bukan kita. Nah, berikutnya. Kemudian, tadi yang saya jelaskan ilusi yang sering muncul, yaitu tentang guru mengontrol murid. Jadi sudah sedikit saya jelaskan bahwa sebenarnya itu kita tidak bisa mengontrol murid, karena yang bisa mengontrol kita sendiri siapa? Diri kita sendiri. Ya, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga sangat salah ya, karena justru kritik itu akan orang itu akan merasa, oh saya ini kurang, saya ini tidak sempurna, akan merasa rendah diri seperti itu ya. Kemudian ikut bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, itu juga salah ya. Nah, semua penguatan positif itu tidak kalau semuanya diikuti itu tidak efektif dan bermanfaat. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru itu kan merupakan orang dewasa dalam satu sekolahan. Ya nih Bapak Ibu. Ya, kita itu sebenarnya tidak mempunyai hak apa-apa untuk memaksakan anak. Kamu harus A, kamu harus B, tidak seperti itu. Ya, berikutnya. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon yang pertama adalah yang kita biasa lihat, yaitu tentang realitas atau kebutuhan kita itu sama. Ternyata kebutuhan kita itu sebenarnya kalau teori kontrol itu berbeda. Kebutuhan kita, kebutuhan anak, kebutuhan orang lain semuanya itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran, memiliki pola pikir, memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak mungkin ya kita ingin mengubah semua pandangan orang-orang dari berbagai macam murid kita dengan sesuai dengan pandangan kita. Ya, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita berbuat apa yang memiliki tujuan.
tujuan. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita. Nah, tadi yang seperti kita lakukan, apa yang kita kepalkan harus sesuai dengan keyakinan diri kita. Kalau menurut kita berharga, ya jangan dilepaskan seperti itu. Ya, kemudian hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Biarpun kita sebenarnya kepala sekolah, punya kedudukan, punya kekuasaan, tapi sebenarnya mungkin sewaktu-waktu bisa mengontrol. Tapi kan apabila tidak muncul motivasi intrinsik dalam diri kita, itu akan berulang lagi. Dari mungkin bisa hari ini kita bisa mengontrol murid untuk tetap tertib dalam pembelajaran. Tapi beberapa menit kemudian bagaimana? Lepas kontrol atau akan bermain sendiri, nanti kita kontrol lagi. Jangan diam, jangan berisik seperti itu. Tapi beberapa detik mungkin akan seperti itu lagi. Nah, itu adalah karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, pemaksaan pada saat bujukan gagal ini stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Berikutnya, kita tadi sudah membahas tentang teori kontrol. Nah, dalam teori kontrol itu akan menciptakan sebuah disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Disiplin itu adalah dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai tujuannya, sebagai pendidik, kita akan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif, kalau disiplin kan berhubungan dengan peraturan, dengan konsekuensi. Tapi itu kalau peraturan itu kan ada yang membuat, tapi kadang pesertanya itu tidak tahu ini untuk apa, seperti itu. Kalau disiplin positif itu kita yang mengontrol diri kita sendiri untuk melakukan suatu yang berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ini contoh disiplin positif yang ada di SMP Gunung Bulet. Tertib dalam memberikan pendapat, karena di kelas 6 juga sudah ada kesepakatan kelas. Kemudian ada kegiatan rutin, upacara bendera. Kita berharap dari upacara ini sudah muncul mulai motivasi intrinsiknya. Kemudian ada berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, berikutnya nilai-nilai kebajikan. Tadi sudah dibahas sedikit ya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini ada dari beberapa sumber yang kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu kita kenal dengan profil belajar Pancasila.
ketiga ini bisa dibandingkan mana yang kira-kira pas dengan budaya Indonesia dengan Indonesia itu kira-kira yang mana? Apakah profil belajar Pancasila atau Ibu Primarior Program atau keterampilan hidup? Tentu saja kita sudah beberapa tahun yang tahu tentang profil belajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, ini adalah yang kita pakai dalam kurikulum merdeka. Nah, sebenarnya ada nilai-nilai kebajikan yang lain, yang dari sumber yang lain, yaitu kalau tentang toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dari keterampilan hidup ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar, yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah, dari ketiga ini atau mungkin dari sumber yang lain itu bisa digabungkan untuk menuntun para murid kita, ya. Kemudian, nah ini contohnya dalam satu kegiatan saja itu kita akan mendapatkan banyak nilai. Ini adalah kegiatan proyek membuat rangkaian listrik. Saya buat secara berkolaborasi. Nah, dalam kelompok itu biasanya akan muncul sebuah gotong royong. Kemudian ada inovatif. Karena ini adalah sebuah proyek, mereka menyusun sendiri, maka akan muncul sebuah kreatif, empati. Misalnya ada anak atau anggota kelompok yang tidak paham, diberitahu biar paham, seperti itu ya. Kemudian kolaborasi tentu saja dan saling menghargai. Nah, karena ini tentang rangkaian listrik, yang terakhir adalah bernalar kritis, yaitu biar anak itu berpikir bagaimana sih caranya membedakan antara rangkaian listrik yang satu dengan yang lainnya. Ini adalah salah satu contoh nilai kebajikan dalam kegiatan yang telah saya laksanakan. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, setiap orang itu melakukan baik atau buruk itu sebenarnya mempunyai tujuan. Nah, kebutuhan dasar sendiri itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan kekuasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Nah, bertahan hidup kebutuhannya bersifat fisiologi. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses produksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, dapat kita lihat di kelas itu kadang ada anak yang motivasinya itu sangat rendah. Ketika belajar itu biasanya anak itu meluntuk seperti itu ya. Nah, itu berarti itu kadang kasih sayang orang tuanya itu di rumah itu kurang. Ya, berikutnya kekuasaan. Nah, kebutuhan kekuasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu.
menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atau berprestasi, keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Mungkin dalam kelas kita akan melihat anak yang terkadang ingin tampil seperti itu, jadi mencari perhatian. Nah, sebenarnya dia itu butuh kebutuhan dasar berupa kekuasaan, ya, karena dia itu ingin tampil, saya ingin dianggap jago, dianggap pinter, dianggap kompeten. Saya ini udah menang ini loh, kadang juga seperti itu. Berikutnya, nah, yang keempat, kebebasan. Kebutuhan dasar yaitu kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak dan suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, kebutuhan kebebasan ini sering kita lihat pada dalam kelas. Misalnya anak tersebut itu sedikit-sedikit keluar. Pernah mendapati anak yang seperti itu? Sering nih, bagus. Padahal tadi baru ke belakang, tapi kok izin lagi? Padahal waktu istirahat baru saja selesai. Itu sering kita temui, ya? Nah, itu sebenarnya anak itu sudah bosan dan membutuhkan suatu kebebasan. Maka sebagai guru kita harus menyusun pembelajaran yang menarik agar peserta didik itu tidak bosan dan kebebasannya itu tidak terembuk seperti itu. Berikutnya. Nah, yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Seorang anak suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan suka menggembaskan. Ini sebenarnya kebutuhan dasar, tapi kadang menjengkelkan di bawah ibu, karena kalau dalam keseharian anak-anak itu ketika sudah diajarkan bagaimana bercanda sendiri, kadang bukan begitu. Menurut saya itu hal seperti itu kadang kalau belum mengetahui akan 5 kebutuhan dasar manusia salah, tapi ternyata itu adalah suatu kebutuhan dari anak. Contohnya saja seperti ini, kita bisa melihat kadang binatang itu kadang kalau monyet saja kadang main-mainan sama temannya. Nah, seorang hewan saja mungkin seperti itu karena membutuhkan suatu kesenangan. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat kita hindari, karena kita itu ingin bersenang-senang. Contohnya kita itu kalau hari Minggu karena sudah dalam 1 minggu itu bekerja, ingin yang namanya me time dengan jalan-jalan, kemudian healing, rekreasi seperti itu. Nah, tapi kalau dalam kelas itu kan anak-anak itu sebenarnya dia itu ingin senang, tapi cara mewujudkannya itu dalam tempat yang salah. Nah, sebagai guru kita itu diwajibkan untuk menuntun. Ini loh, kamu boleh bercanda, tetapi ketika waktu istirahat. Berikutnya. Nah, ini ada satu kasus. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada berapa kemungkinan jawaban? Jadi jawabannya Bimo itu ada beberapa. Nanti saya minta untuk menjawabnya, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Bimo. Yuk. Nah, ini jawaban Dino. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kira-kira jawabannya
Tuhan Bimo itu apa? Cinta, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, atau kekuasaan? Kebebasan. Coba kita lihat. Ya, coba kalau aku senang main kejar-kejaran, coba kira-kira coba diklik. Jawabannya apa? Kesenangan. Ya, berikutnya. Kemudian, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira? Iya, betul. Berikutnya, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku? Kekuasaan. Iya, betul. Bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira apa? Kebebasan. Nah, kemudian berikutnya tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ada penjabarannya sendiri, coba. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nah ini adalah motivasi yang paling rendah. Jadi ini adalah perilaku manusia, motivasi manusia yang paling rendah. Biasanya orang yang melakukan motivasi ini bertujuan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Mereka akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya saja, anak-anak memakai, kalau belum tumbuh motivasi intrinsik, ketika berangkat sekolah kasih karena ingin tidak dihukum oleh bapak ibu gurunya. Nah, ini termasuk dalam motivasi eksternal. Berikutnya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu adalah akan bertanya, apa yang akan dapat saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukannya sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dan imbalan dari orang lain. Nah, ini sebenarnya untuk beberapa waktu kita juga pernah melakukan pembelajaran yang seperti ini. Kita memberi sesuatu agar anak termotivasi, seperti itu, gitu. Biasanya siapa yang bisa mengerjakan nanti dapat permen. Nah, sebenarnya itu bisa mengaktifkan pembelajaran. Seperti itu dulu pandangan kita itu seperti itu. Tetapi ternyata ini masih masuk motivasi yang kedua, ya, dan masih motivasi eksternal. Nah, sebaiknya itu motivasinya seperti apa? Yang tumbuh peserta didik kita. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu mereka akan bertanya, menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, ya, karena motivasi yang muncul adalah bersifat internal, bukan eksternal. Jadi mereka melakukannya karena kesadaran diri. Misalnya tidak ingin terlambat karena merasa itu adalah suatu kebutuhan agar mereka itu mendapatkan pembelajaran yang lebih
Baik, seperti itu. Berikutnya. Nah, contoh kasus dan motivasi nanti bisa menjawab motivasi yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Nanti saya arahkan kepada siapa saja, oke? Ibu Yuli selalu hadir tepat waktu di sekolah karena ingin memberikan teladan dan yang baik untuk peserta didiknya. Selain itu agar terhindar dari teguran kepala sekolah. Kira-kira motivasi yang berapa? 1, 2, 3. Iya. Terhindar dari teguran kepala sekolah. Berarti motivasi yang berapa? 1, 2, atau 3? Motivasi kan tadi ada 3. 1 untuk hukuman, 2 penghargaan atau imbalan, ketiga motivasi internal. Kira-kira yang nomor 1, Ibu Yuli selalu hadir tepat waktu di sekolah karena ingin memberikan teladan, ya benar. Tapi untuk terhindar dari teguran kepala sekolah, berarti hukuman, hindari teguran. Nah, kita garis bawahi yang teguran. Coba yang kedua, jika selalu hadir tepat waktu di sekolah karena ingin mendapat siswa yang berprestasi dan untuk menghindari teguran, sama ya. Kira-kira yang pertama, Ibu Yuli selalu hadir tepat waktu di sekolah karena ingin berusaha menjadi orang yang bertanggung jawab serta menghargai dirinya sebagai teladan bagi murid-muridnya. Kira-kira motivasi yang berapa? Motivasi yang ketiga, internal atau yang ketiga, ya benar. Kemudian yang keempat, Bu Dina selalu hadir tepat waktu di sekolah karena baru-baru ini mendapatkan penghargaan guru berprestasi di sekolahnya serta yakin bahwa tindakannya sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan di lingkungannya. Kira-kira motivasi yang berapa? 2. Ya, betul sekali. Jadi sudah paham ya tentang motivasi 1, 2, dan 3. Nah, kita berharap bahwa peserta didik kita itu akan mempunyai motivasi yang ketiga, yaitu akan tumbuh disiplin positif dari dalam dirinya. Nah, materi konsep berikutnya yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman berupa fisik maupun psikis. Kemudian kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi untuk mencari solusi secara mandiri untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, dari ketiga ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kira-kira yang baik untuk peserta didik kita itu yang mana? Restitusi. Bisa salah satu alasannya itu apa? Coba siapa kira-kira alasannya kenapa restitusi yang paling baik untuk peserta didik kita? Kenapa? Atau siapa? Kenapa restitusi? Karena mungkin dari dalam hati. Karena ingin sendiri. Oh ya, karena restitusi itu muncul dari dalam hati. Bisa. Ada yang bisa mau menambahkan yang lainnya? Nah, coba kita bisa lihat proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terjadi proses kolaborasi untuk mencari solusi. Jadi dalam restitusi itu terjadi sebuah kolaborasi.
Jadi anak-anak itu mencari menyelesaikan permasalahannya sendiri, ya, secara dari dalam. Jadi tidak hanya gurunya mengarahkan seperti ini, tapi muncul dari dalam diri. Ya. Coba kita tebak, kita bisa murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Nah, ini memilihnya itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Coba yang nanti ya. Kemudian yang kedua, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain lapangan. Hukuman. Konsekuensi. Ini duduk di bangku di pinggir lapangan, jadi tidak diperkenankan istirahat, mainan, karena mencederai teman yang bermain di lapangan. Karena cederai kan berbahaya, ya. Nah itu dia saja. Coba kita lihat jawabannya apa. Nah itu hukuman. Yang kedua hukuman. Ketiga konsekuensi dan konsekuensi. Ya. Sudah paham nih kira-kira? Lebih paham lagi nih? Nah, konsep yang berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. Yaitu sebagai guru kita itu sebagai penghukum, pembuat bersalah, teman atau pemantau dan manajer. Contoh penerapan posisi kontrol. Contoh kata-katanya terlebih dahulu, berdiri di depan kelas. Kalau pembuat bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Teman, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, kalau seorang pemantau akan mengatakan sanksi atau konsekuensinya apa. Kalau manajer jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Saya ingin menjelaskan satu persatu. Jadi kalau penghukum biasanya itu dengan kata-kata yang keras, menghardik, membentak, dan biasanya berupa hukuman fisik atau psikisnya itu, kamu itu ya sukanya terlambat terus. Seperti itu kata-katanya juga keras. Nah, pembuat bersalah ini yang sering sebenarnya sebelum mengetahui tentang penerapan posisi kontrol ini, saya sering melaksanakan ini, pembuat bersalah. Karena seorang yang ingin membuat bersalah itu memposisikan dirinya itu memelas dengan nada yang lemah lembut, tetapi secara tidak langsung membuat anak tersebut itu merasa bersalah, tidak nyaman. Nah, ini bisa menyebabkan anak tersebut itu menjadi rendah diri, tidak berharga, dan merasa dirinya itu tidak bermanfaat. Kemudian kalau teman itu, ayolah bantulah demi bapak ya. Nah, biasanya itu anak akan menjadi ketergantungan. Nah, kelebihannya dengan teman itu kita akan jadi akrab dengan anak. Jadi terlihatnya itu kita itu bukan seorang guru yang galak, tetapi sebagai teman, maka anak itu akan lebih terbuka kepada kita. Akan tetapi dengan terbukanya anak itu akan menjadi ketergantungan. Paling nanti akan dibantu sama Bu Desi, nanti paling
ini sebenarnya sudah termasuk konsekuensi karena sesuai dengan peraturannya. Jadi apa yang kamu lakukan, apakah sudah sesuai dengan peraturan, tetapi tidak ada penyelesaian. Hanya apabila melanggar itu konsekuensinya apa? Setelah itu tidak ada sama sekali tidak ada penyelesaian dan belum muncul motivasi intrinsik dari peserta didik. Nah, yang kelima ini adalah posisi yang paling ideal sebagai pendidik karena posisi manajer itu akan membuat anak mencari solusi terbaik dari apa yang telah mereka yakini. Nah, untuk lebih jelasnya, coba lihat ini ada sebuah video. Ini contoh dari hukum. Konsep yang berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Sebelumnya saya akan bertanya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Siapa yang bisa menjawab? Coba. Karena kalau keyakinan dibuat secara bersama-sama. Iya. Kalau peraturan mungkin hanya dibuat oleh gurunya saja. Ya, baik sekali, Bu Ratna. Terima kasih jawabannya. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau peraturan itu dibuat sepihak, jadi hanya guru mungkin. Ya, langsung pintar nih Bu Ratna. Nah, kalau keyakinan itu harus ada kesepakatan antara siswa dan peserta didik. Siswa guru, siswa dan guru. Iya. Ulangi ya. Jadi kalau keyakinan itu adalah adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik seperti itu. Nah, kemudian pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diingat. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Isi keyakinan kelas jelas dan tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Berikutnya. Nah, ini contoh keyakinan kelas 6 yang saya buat. Ini mulai dari kesepakatan kelas terlebih dahulu, saling menghargai, menghormati, disiplin, tepat waktu, saling tolong-menolong, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, menjaga kebersihan dan bertanggung jawab mengerjakan tugas privat. Nah, ini dari contoh ini itu adalah pernyataan-pernyataan nilai-nilai kebajikan. Ada nilai-nilai kebajikan yang harus diyakini oleh peserta didik, terutama oleh kelas 6, karena yang mereka itu sudah sepakat dan meyakini bahwa keyakinan kelas yang mereka buat itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, kemudian tentang segitiga restitusi. Jadi kita sudah dibahas tentang keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas itu sebenarnya sudah jelas ya peraturannya apa, tapi biasanya masih ada siswa yang melanggar, biarpun itu sudah disepakati oleh masing-masing siswa, tetapi tetap ada yang melanggar seperti itu biasanya. Nah, maka dari itu di sini saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Yang kalau itu dengan cara apapun posisi otaknya itu belum dalam kondisi yang stabil, jadi tidak bisa kita arahkan kemana langkah yang baik itu seperti apa. Jadi kita akan memberitahu kepada anak itu ketika anak itu sudah tenang, sudah stabil seperti itu. Berikutnya. Nah, setelah tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, anak itu dibawa apa yang perlu diyakini dengan menanyakan pertanyaan pemantik. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik serta dapat mengaitkannya dengan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab sesuai dengan pilihannya. Nah, ini contoh penerapan segitiga
tiga restitusi dengan posisi kontak sebagai manajer. Ini Anita adalah anak kelas 6. Dia itu tidak seperti biasanya. Dia itu terlambat tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Jadi besoknya saya mempraktekkan ini menstabilkan identitas tiga restitusi. Salah satunya menstabilkan identitas, yaitu dengan memberitahu kepada Anita bahwa semua orang itu bisa berbuat salah. Nah, ini bisa kita lihat. Saya sedang memposisikan posisi sebagai manajer. Jadi kita itu menanyanya dengan nada yang netral, tidak nada tinggi, tidak terlalu lembut. Kalau terlalu lembut itu mungkin anak akan merasa kita itu sebagai teman. Jadi nadanya itu netral. Ya. Tadi dari 8 konsep sudah saya jelaskan. Nah, dari 8 konsep itu saya sudah melakukan aksi nyata. Aksi nyata yang sudah saya lakukan yaitu tentang kegiatan rutin sepulang sekolah. Jadi anak-anak itu sebenarnya ini kegiatan yang sudah lama, tapi saya kuatkan lagi agar lebih terstruktur dan sistematis. Latar belakangnya yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan visi dan prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan pemahaman numerasi. Nah, dari 26 anak hanya 40% yang memenuhi KKM dalam mata pelajaran matematika, khususnya materi pecahan. Maka dari itu akan dilakukan aksi nyata budaya positif dengan kegiatan rutin setelah pulang sekolah untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kegiatan tersebut sesuai dengan kesepakatan kelas yang dinamakan, mereka menamai sendiri, namanya itu badai-badaihan, yang artinya tebak-tebakan. Berikutnya. Nah, tujuannya yaitu menumbuhkan budaya positif peserta didik, menguatkan kemampuan numerasi siswa, meningkatkan nilai mata pelajaran matematika, khususnya materi pecahan, meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan rutin setelah pulang sekolah. Tolak ukurnya yaitu meningkatnya presentasi. Tadi kan nilainya sangat rendah ya, kerjaan ulangan. Nah, tolak ukurnya yaitu nanti apabila nilainya tinggi atau memenuhi presentasi yang lebih, maka kegiatan ini berhasil. Nah, tantangan yang dihadapi yaitu dalam pelaksanaannya siswa saling berebut untuk menjawab pertanyaan sehingga menyebabkan kelas kurang kondusif. Jadi dalam prakteknya sebelum saya buat kesepakatan kelas itu, mereka itu berebut dan menjawab. Nah, ketika menjawabkan saya bingung. Saya mau bertanya apa lagi seperti itu. Sedangkan pertanyaan berikutnya untuk anak yang lain. Jadi tidak ada kondusif, itu tantangannya dari kegiatan ini. Nah, maka dari itu tindakan yang dilakukan, maka perlu mengkomunikasikan pada kepala sekolah, rekan sejawat siswa dan orang tua mengenai kegiatan aksi nyata yang akan dilakukan, membuat kesepakatan kelas dan aturan main mengenai kegiatan setelah pulang sekolah pada siswa. Nah, tadi kan baru bilang, jadi saya berinisiatif untuk membuat kesepakatan kelas atau aturan main yang akan dilakukan, membuat daftar kegiatan setelah pulang sekolah. Saya susun jadwalnya, kegiatannya apa saja dalam 1 minggu itu, kemudian membuat jadwal kegiatan apa yang akan dilakukan, pelaksanaan aksi nyata, kemudian yang terakhir adalah refleksi. Berikutnya. Nah, ini deskripsi kegiatannya. Nah, kegiatan rutin pulang sekolah yang kami beri nama badai-badaihan adalah kegiatan tanya jawab yang bertujuan menguatkan kemampuan numerasi. Tentu pertanyaannya berupa soal-soal matematika yang dijawab secara individu maupun kelompok, dan yang bisa menjawab soal paling cepat menjawab
dan benar, maka akan diperbolehkan untuk pulang terlebih dahulu. Kegiatan ini dilaksanakan secara fleksibel sesuai materi yang ingin dikuatkan pemahamannya. Dalam pelaksanaannya, siswa harus menaati rule atau aturan main yang telah disepakati. Nah, ini kesepakatannya kegiatan rutin pulang sekolah. Saling menghargai saat memberikan pendapat. Jadi misalnya ada anak yang sedang berpendapat, ya harus diam, jangan tanya lagi atau menjawab pertanyaan. Tertib saat melaksanakan kegiatan, mendengarkan ketika guru memberikan arahan dan pertanyaan, mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan. Nah, ini sangat penting ya. Ketika saya memberikan pertanyaan, saya akan menunjuk anak yang mengangkat tangan terlebih dahulu, dan yang lain sepakat untuk terdiam terlebih sebelum pertanyaan itu dijawab dengan benar. Yang berikutnya, aktif ketika mengikuti kegiatan rutin pulang sekolah. Jadi sebenarnya mereka itu aktif semua, tapi ada yang tidak antusias seperti itu. Kemudian saling bekerja sama ketika kegiatan dalam bentuk kelompok. Jadi kegiatannya tidak hanya dalam bentuk individu saja. Mereka itu kadang saya buat kelompok, dan dalam kelompok itu mereka berkolaborasi untuk menyelesaikan sebuah soal. Jadi nanti kelompok yang paling cepat dan benar, mereka itu boleh pulang sendiri, dan mereka itu sangat antusias. Jadi lebih bersemangat untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, bersikap jujur selama kegiatan berlangsung. Nah, ini biasanya jadi anak yang sudah pulang dulu itu di luar dan memberi jawaban anak-anak yang di dalam kelas. Jadi mereka itu dengan kesepakatan kelas ini berharap itu agar mereka itu menyelesaikan soalnya itu dengan kemampuannya, tidak diberi tahu jawabannya oleh teman yang lain. Tujuannya seperti itu. Berikutnya, nah ini proses pembuatan kesepakatan kelas tentang kegiatan rutin pulang sekolah, yaitu body-bodyan. Itu pertama anak membuat apa sih yang mereka inginkan dari kegiatan rutin pulang sekolah. Mereka menuliskan dalam bentuk sticky note, kemudian bisa berdiskusi dengan teman-temannya, kemudian ditempelkan dan dirangkum. Jadi yang dari kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Nah, daftar kegiatannya, ini adalah daftar kegiatan aksi nyata yang saya lakukan. Saya lakukan 1 minggu, tapi hari Jumat karena waktunya pendek, jadi saya tidak mengajarkan. Yang Senin tanya jawab perkalian dan pembagian. Ini sebenarnya kegiatannya sangat simpel. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah sering melakukan ini. Nah, kemudian Selasa penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan pecahan. Rabu mengubah pecahan biasa, campuran dan desimal. Kamis mengubah pecahan biasa, campuran dan desimal secara berkelompok. Kemudian Sabtu perkalian, pembagian, pengerjaan soal numerasi. Nah, ini adalah mungkin soalnya sudah tingkatnya lebih tinggi lagi. Nah, tiap anak mengambil soal dalam bentuk not, mereka mengerjakan. Ini dalam bentuk soal cerita yang terakhir ini. Nah, hasil dari aksi nyata meningkatnya nilai ulangan matematika. Jadi berhasil di bawah itu aksi nyata yang saya lakukan. Jadi tadinya hanya 40% yang memenuhi KKM setelah dilaksanakan kegiatan rutin pulang sekolah atau badai-badaian naik menjadi 75% yang memenuhi KKM. Nah, siswa lebih termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Meningkatnya kemampuan numerasi peserta didik. Nah, siswa lebih tertib dalam mengikuti kegiatan rutin pulang sekolah dengan adanya kesepakatan kelas yang dibuat. Respon positif dari rekan guru dan siswa dari aksi nyata yang telah dilakukan. Ini hasilnya, kemudian terakhir. Nah, refleksi. Nah, berdasarkan aksi nyata yang saya
Dalam menciptakan budaya positif diperlukannya sebuah proses yang tidak mudah. Hal ini membuat saya berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak. Diperlukannya dukungan dari semua pihak yang terkait guna mewujudkan disiplin positif. Jadi disiplin positif itu tidak bisa kita berjalan sendiri, tapi harus adanya kolaborasi semua pihak yang terkait. Nah, dengan adanya perubahan yang signifikan dari hasil aksi nyata dan dari kegiatan yang saya lakukan mendapat respon yang positif dari siswa maupun rekan sejawat, semoga bisa diterapkan di kelas-kelas yang lain. Nah, rencana tindak lanjut menyusun kegiatan yang lebih variatif, kreatif, menantang, dan menyenangkan. Melaksanakan kegiatan secara rutinan, konsisten, dan berkelanjutan. Kemudian melakukan evaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan respon siswa dan pendapat siswa. Melibatkan siswa dalam membuat jadwal kegiatan rutin. Nanti saya berencana untuk mereka membuat jadwal sendiri. Memberikan penanganan khusus terhadap anak-anak yang motivasinya kurang dalam kegiatan ini, khususnya terhadap anak-anak yang mendapat nilai KKM di bawah KKM. Jadi saya berencana untuk anak-anak yang masih di bawah KKM, saya akan kumpulkan yang mendapat perlakuan yang khusus. Mungkin saya akan les atau mungkin pada saat pelajaran saya akan kelompokkan seperti itu. Kemudian meminimalisir kendala-kendala yang ada dan terus berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Contohnya saya butuh sekali bantuan dari rekan-rekan sejawat untuk membantu tetap berjalannya aksi nyata ini. Nah, ini testimoni dari guru. Ini guru Pak Sohiran, guru PJOK, kebetulan tidak bisa hadir hari ini. Nah, kegiatan aksi nyata yang dilakukan di Desi sangat berdampak positif bagi siswa, khususnya kelas 6. Mereka sebentar lagi menghadapi ujian, sehingga diperlukan treatment yang bisa menguatkan pembelajaran, khususnya mata pelajaran yang paling dianggap sulit oleh siswa, yaitu matematika. Nah, ini adalah video dari siswa kelas 6. Mereka itu sangat antusias, sangat senang ya. Jadi kata mereka itu jadi merasa kalau pulang sekolah itu lebih termotivasi. Kemudian katanya matematika ternyata asik, seperti itu. Jadi terus ada yang bisa mengasah otak tiap hari, Bu, seperti itu. Kemudian game yang saya juga sering melakukan game ya, jadi mereka juga sangat antusias. Berikutnya. Nah, ini foto-foto dan kegiatan. Ya, ini ada. Anak-anak, Bu Guru boleh bertanya? Iya. Biasanya kalau sepulang sekolah itu ada kegiatan apa ya? Oh, kegiatan badi-badian. Biasanya gimana sih perasaan kalian? Senang. Kenapa senangnya? Hanum coba senangnya kenapa? Lebih paham materi yang diajarkan. Oh ya, terus? Kalau Tri Ayu? Ada game ya. Iya, bagus. Kalau ini Tias apa? Alasannya apa? Lebih semangat waktu pulang sekolah. Oh, lebih semangat ya. Kalau Winda gimana? Sangat senang karena matematika asik. Oh, karena matematika asik, jadi asik ya. Kalau Sabrina? Bisa mengasah. Lebih bisa mengasah otak, iya. Terima kasih ya. Ya. Nah, 3, ya ambil mundur. Ya. Ini ada kegiatan kelompok. Dan ini saya tempel not ya di depan kelas. Mereka itu mengambil. Nah, mengambil itu dikerjakan. Kalau ini saya kegiatannya ini anak-anak itu mengambil yang ingin dijawab kemudian secara langsung. Jadi tiap hari seperti itu, jadi kelamaan itu mereka paham sendiri. Oh, kalau bentuk soal seperti ini ternyata mengerjakannya seperti ini.
bentuk soal yang berbeda ternyata sama dengan yang ini. Jadi mereka memiliki daya nalar sendiri untuk mengerjakan matematika, khususnya dalam mata pelajaran pecahan, materi pecahan. Kemudian ini dalam bentuk kelompok, mereka berkelompok. Nah, berikutnya ini kegiatannya itu dalam mengambilnya itu ada gini ya kemarin. Jadi anak itu berjalan mundur agar tidak bisa memilih soal mana yang mudah. Jadi mereka akan berjalan mundur seperti ini untuk mengambil dan kemudian kembali ke kelompoknya dan berdiskusi untuk mengerjakan. Dan mereka sangat antusias dan satu kelompok itu benar-benar saling membantu untuk mengerjakan soal tersebut. Ini sebenarnya saya ada videonya. Ini videonya. Ini pusing nih mungkin. Ya, ini berjalan mundur untuk mengambil soalnya. Nah, ini itu. Ada gamenya. Jadi mereka itu biarpun siang-siang sudah panas ingin pulang, tetap antusias karena mereka akan mengerjakan soal yang apabila bisa mengerjakan itu bisa pulang, langsung pulang seperti itu. Ya. Nah, kesimpulan dari apa yang sudah saya lakukan dari kegiatan konsep-konsep inti dari budaya positif ada 8 dan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Sebenarnya kita sebagai guru yaitu bahwa bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk tumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, jadi serangkaian yang sudah saya ada pantun sedikit yang saya uraikan, ada pantun sedikit. Mungkin terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah diseminasi ini bisa berjalan dengan baik. Saya akan membacakan sebuah pantun. Boleh kali Bapak Ibu nanti bilang malam-malam terkena batuk, karena terlalu banyak makan lapis. Kulihat teman-teman sudah mengantuk. Tenang saja, presentasinya sudah habis. Pergi ke pasar membeli pepaya, tidak lupa membeli selasih. Silahkan teman-teman, kalau mau bertanya, saya tutup dulu dengan ucapan terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Dari semua kegiatan hari ini, mungkin ada yang belum paham, bisa saya jelaskan. Kalau tidak, mungkin saya akan meminta bantuan Bu Asrofiah atau Bu Ana. Apakah cukup? Cukup? Karena sudah siang. Terima kasih sekali telah hadir pada acara hari ini. Apabila ada kesalahan atau tadi ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kita intinya adalah belajar bersama di sini, tidak sedang menggurui, tidak sedang menyalahkan mungkin apa yang kita lakukan sampai pada saat
belum tahu saja, terutama tadi yang tentang hukuman nih. Sebenarnya itu hukuman itu ternyata salah seperti itu, okay? Tapi kita belajar sama-sama, kemudian berusaha bersama-sama agar menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid tanpa melukai hati peserta didik kita. Jadi kita bisa menciptakan budaya positif sebagai salah satu cara untuk mewujudkan visi masing-masing sekolah. Demikian acara saya tutup. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.